Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Belitung Televisi Berita dimanapun Anda berada. Dan kali ini kita akan berbincang terkait informasi ataupun isu yang beredar di Kabupaten Belitung, yaitu usulan anggaran KONI Belitung dalam APBD perubahan dipangkas habis atau dinolkan. Dan kali ini kita akan berbincang dengan Ketua KONI, yaitu Bang Amin Nur Rahman IST. Halo, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, dan sedikit sepertinya banyak pikiran, banyak beban juga ya. Karena beban moral mungkin sebagai Ketua KONI Kabupaten Belitung ya. Bisa ya, Lumayan ya. Baik, dan kita menyikapi terkait informasi yang kami dapatkan, yaitu anggaran KONI Belitung dalam APBD perubahan dipangkas habis atau dinolkan. Hal ini seperti apa sebenarnya kejadiannya? Ya, sebenarnya itu juga jadi pertanyaan kami. Mungkin kita bisa mulai dari seberapa penting sih sebenarnya olahraga itu dianggap ya, mungkin dalam hal ini banggar DPR, kemudian sehingga menurut mereka dana itu tidak penting, tidak perlu ada. Ini kan ini dulu disepakati. Olahraga itu sebenarnya seberapa penting? Karena bagi kami ini sangat-sangat penting sekali. Terlepas sekarang dalam kondisi COVID, tapi kan yang namanya hidup sehat itu salah satunya harus berolahraga. Makanya pada saat kita ngajukan anggaran, kemudian dikecilkan, dipotong, kemudian ngajukan lagi ABT, kemudian dinolkan, ini kan tanda tanya besar. Dan terus terang, pertanyaan tadi saya nggak bisa jawab loh. Kita nggak tahu gimana ceritanya. Kita tahu kita mengajukan anggaran, proposal, detail, ada mau bikin apa, buat apa, sampai di sana ternyata dinolkan. Baik, dan untuk pengajuan sendiri dari bulan berapa kemarin? Kalau induknya sebenarnya tahun kemarin. Kalau yang untuk ABT ini sekitar 1-2 bulan ini lah. Ya, karena ini merupakan perbincangan hangat juga di mana di media sosial, baik itu di beberapa media massa juga, yang mengedarkan terkait anggaran KONI yang dinolkan seperti itu kan. Ini pembahasan yang sangat menarik di mana di sini ruang lingkupnya atlet-atlet yang dikembangkan di Kabupaten Belitung ya. Nah, dari segi perkembangan yang terjadi seperti apa sebenarnya sebelum dari anggarannya? Ya, kalau memang ada kesempatan seperti ini, saya coba menarasikan seperti itu. Yang namanya program olahraga itu bukan program serta-merta. Artinya tidak ada prestasi itu yang didapat dengan tidak sengaja. Itu harus didapatkan dengan semangat, latihan, kadang berdarah. Itu hal yang bukan yang 2 hari terus juara, nggak bisa begitu. Itu juga jadi catatan. Artinya harus ada satu pola yang berkesinambungan dalam rangka mempersiapkan ini gitu. Nah, terus terang KONI ini kan tugasnya itu untuk mempersiapkan atlet-atlet yang berprestasi. Pak Noval. Kita lihat kondisi kita di sini. Apapun namanya, yang namanya melakukan suatu kegiatan olahraga itu ujung-ujungnya kita mesti ada logistiknya. Nah, dalam hal ini yang perlu saya soroti itu adalah yang dibilang tadi, dananya tidak ada. Gini loh, kami ngajukan dana KONI itu tidak serta-merta. Oh, saya pengennya segini masukin, tidak begitu. Itu pun lewat kajian. Ada dasarnya, ada pengkap-pengkap yang mengajukan, kemudian ada teman-teman dari pengurus juga yang melakukan klarifikasi. Setahu saya juga kemudian dana ini juga dilempar ke pemerintah, diajukan, di pemerintah juga dilakukan saring lagi, diperiksa lagi, sampai terakhirnya baru di banggarnya DPR. Artinya ini lewat suatu proses, bukan hal yang tiba-tiba muncul gitu. Dan kita ingin tahu juga perbandingan. Ini kan periode kedua Bang Amin selaku Ketua KONI Kabupaten Belitung sendiri. Nah, anggaran-anggaran sebelumnya yang didapatkan KONI pastinya apakah mencukupi dibandingkan dengan sekarang, seperti apa perbandingannya? Yang saya tahu, anggaran KONI, hibah KONI ini kan menyesuaikan kemampuan daerah. Yang saya tahu juga, harusnya hari ini kemampuan daerah kita lebih tinggi loh dari dulu. Ya alhamdulillah yang kemarin-kemarin walaupun kadang-kadang agak sedikit sempit, tapi kita masih dapat dana yang cukup lumayan.
Dan tolong juga saya bilang digarisbawahi, baru kali ini ceritanya dana KONI ini dianggap seperti nggak penting, dan ada bahasa-bahasa ya saya sebut aja langsung dari ketua DPR itu bilang 1M cukup lah buat bayar karyawan, buat bayar ini ya. Ini tolong dicatat, saya kasih contoh satu Pemkap saja Bang. Baik. Pemkap Binaraga. Kita ada berapa Pemkap? 26 Pemkap. 26 Pemkap. Pengurus cabang olahraga ya. Satu Pemkap saja saya kasih contoh. Gini yuk, kalau dianggap 1M ini cukup. Baik. Kita ada namanya atlet binaraga yang harus kita bina 3 tahun sebelumnya supaya nanti pada saat porprov dia bisa berprestasi. Kalau ukur KONI ini kan porprov, bukan olahraga provinsi ya. Dari 7 kabupaten kota kita bisa nggak jadi Bersaing ya. bersaing. Di situ tolak ukur kita KONI kabupaten. Nah, untuk menciptakan atau menjadikan satu orang atlet olahraga binaraga itu kita perlu minimal 3 tahun lah. Ya, latihan rutin didukung oleh nutrisi, kemudian juga ada obat-obatan khusus. Jadi terus terang, kemarin kita ada program PAB, satu atlet itu per bulan itu menghabiskan biaya ya, kurang lebih 7-8 juta lah. Dari mana 7-8 juta itu? Buat beli susunya, buat beli suplemennya, buat beli nutrisinya, buat ngasih dia, karena kan atletnya repot kalau dia nggak kita bayar, nggak kita kasih gaji, dia mau makan dari mana? Nah, hitung saja 8 juta per satu atlet, punya 10 atlet, sudah 80 juta satu bulan. Itu untuk hal dasar. Iya, 10 juta satu Pemkap nih binaraga, 80 juta sebulan, kalikan 12 bulan, sudah hampir 1M loh duitnya. Baik. Itu untuk 1 bulan. Untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun ya. Ya, ini kan satu bulannya 80 juta. 80 juta kalau 10 atlet ya, satu atlet itu 8 juta. Baik. Nah, di mana dibilang sampai duit itu cukup? Ini baru satu Pemkap loh kita bicara, belum Pemkap yang lain. Gitu loh, Mas Nova. Jadi maksud saya tidak relevan lah bicara yang seperti itu. Dan yang saya sesalkan, mereka berasumsi bahwa menurut kami, panggil dong kita. Ini tolong dicatat. Panggil KONI-nya, tanya. Baru kami bisa ngomong, kan begitu. Jangan diam putuskan, putuskan. Habis itu bilang kami nggak benar, jangan begitu. Ya. Dan ini cukup menarik juga. Tidak adanya anggaran berarti event-event yang dicanangkan oleh KONI bakalan terhambat. Nah, tindakan dari KONI sendiri seperti apa sebenarnya? Jadi gini, sampai hari ini terus terang kita nggak punya alternatif untuk anggaran. Terus terang saja ini jadi ya saya mau izin juga Pak Bupati, Pak Ketua DPR, kemudian mungkin satker kami di Spora, kita minta ampun lah, sama-sama malu lah ya, mau ngomong apa orang nggak ada duitnya. Kita ini sudah ditunjuk 2 agenda besar. Satu, kita menjadi tuan rumah triathlon dari 6 seri di 6 kota termasuk kita, antara lain Palembang, kemudian Mandalika, Bandung, kemudian Jakarta. Pokoknya finalnya di kita, penutup Indonesia Triathlon Series. Yang diikuti dari kurang lebih 500, itu masuk TV waktu itu. Nasional. Itu dihadiri 500 peserta dengan sistem poin. Artinya kita memperjuangkan supaya bisa dapat event ini pun luar biasa. Dan event ini didukung oleh Bupati dengan bentuk surat, didukung oleh Ketua DPR. Sehingga saya bingung hari ini kita mau membatalkannya seperti apa gitu. Malu kita. Yang pertama triathlon, yang kedua catur. Kita ini jadi tuan rumah kejurnas catur seri 5 junior nasional. Itu rebutan orang mau jadi tuan rumah itu. Nah, giliran kita hari ini nggak ada dananya. Padahal yang tanda tangan ke Bupati mendukung, Ketua DPR mendukung. Jadi susah ngomong lah seperti ini. Apa lupa atau memang nggak paham? Dan sejauh ini putusan itu sendiri diketuk palu kapan dari pihak KONI? Yang kami dengar sih dari kawan-kawan sendiri ya, terutama dari kawan-kawan wartawan. Kemarin udah diketok, udah habis diketok palu. Makanya saya bilang ini mesti bicara betul mereka ini komitnya terhadap olahraga apa, jangan ngelak-ngelak lagi lah. Dan mungkin ada penjelasan
dari pihak DPR terkait Saya penolakan ini seperti itu. ngutip omongan ketua DPR ya. Yang pertama yang saya jadikan catatan itu satu, dia bilang ini masalah kesepakatan. Lah, kalau ini diselesaikan dengan kesepakatan, alangkah mirisnya kita. Baik. Wakil rakyat kita menyelesaikan permasalahan itu dengan kesepakatan. Ya kalau kesepakatannya benar, kalau kesepakatannya jahat. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi bahasa ketua DPR itu menyatakan bahwa ya itu cukup gitu loh duit itu. 1M yang induk itu cukup kok. Masih lebih banyak. Lo panggil saya jelaskan duit itu kemana. Jangan berasumsi. Dari awal tahun ya, anggarannya Iya. di bawah 1M. Iya, dari 1M itu, jadi gini, waktu anggaran induk itu mereka cairkan hanya 1M. 1M. Padahal kita ada program PAB itu, program atlet berprestasi di 6 cabur. Salah satunya ada bilia, ada gulat, ada binaraga, ada karate, ada taekwondo, ada pencak silat, dan ada senam. Baik. Untuk awal. Itu udah otomatis tidak bisa terlaksana lagi. Tidak ada. Jadi gimana? Nggak tahu solusinya apa. Mentok di situ. Mentok. Dan terus terang, Pak Kopal, ini biar nggak jadi ragu. Baik. Saya ini moral sebagai ketua KONI, karena terus terang pengurus KONI itu tidak dibayar, tidak punya gaji, tidak dapat duit dari situ. Bisa dibilang sukarelawan. Sukarela, kita ini bekerja sosial. Nah itu, kecuali memang ada event-event atau ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan kita, monitoring, buat duit bensin, itu sih wajar aja, atau jadi wasit sebagainya ya. Yang dibayar itu karyawan KONI itu bidang administrasi, tukang bersih-bersih, tukang bikin surat keluar masuk, antar surat, itu aja kok. Jadi jangan dipikir mereka, ini ketua KONI gajinya berapa? Nggak ada, ketua KONI nggak ada gaji. Wakil ketua sama, sekretaris, bendahara nggak ada, nggak tercapai aja. Mungkin hal yang ingin idealnya seperti apa? Mungkin dari Bang Amin ini selaku ketua, inginnya DPR itu seperti apa? Panggillah kami. Jangan selalu berasumsi. Jangan mendengarkan omongan itu nggak benar loh itu. Gini loh, saya sampaikan. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu aja masih banyak yang nggak suka. Apalagi saya, tapi jangan didiskriminasikan. Oh ini ya banyak yang nggak suka, banyaknya sampai mana? Ayo kita bicara gitu loh di sini. Oke, ini menarik nih. Berbicara sudah soal pribadi ya. Iya. Ini ada apa sih sebenarnya? Jadi yang saya tangkap kan mereka bawa-bawa itu, ada beberapa orang yang katanya pernah ngadep ke sana, ngomong segala macam. Tapi mereka tanggapi dengan sangat serius, bahkan mengorbankan 26 pengkap dan KONI. Ini kan gila ini. Baik. Kenapa? Siapa yang ngomong ini? Siapa yang mereka jadikan acuan itu? Yang tidak suka, yang bilang KONI gak benar itu siapa? Baik. Dan ini bisa dibilang masalah yang cukup kritis ya. Karena tadi ada 2 event besar ya, event nasional dan juga skala internasional, yaitu triathlon dan juga catur. Nah, hal ini kan merupakan membawa nama baik dari kabupaten sebagai tuan rumah nantinya. Nah, untuk menghadapi ini sendiri sebenarnya bagaimana sih sebaiknya? Apakah perizinannya sudah dari pemerintah kabupaten? Terus juga memenuhinya seperti apa? Kalau kejadiannya nol. Dengan adanya dukungan itu kan berarti sebenarnya seluruh prosesnya sudah selesai sampai taraf anggaran. Tapi pada kenyataannya ternyata duit kita mereka nggak ada untuk olahraga ini. Ya kalau saya cuma bilang intinya jangan ngomong dukung olahraga deh kalau kayak gitu. Dalam skala 1 sampai 10 kita bicara olahraga, mereka bilang saya suka olahraga 3, tetap enggak, kalian 0. Kalian sama sekali tidak memikirkan olahraga, dan itu tolong dicatat. Jangan besok ngomong tempat lain beda. Begitu musim pilkada semua suka bikin poli sekalian, bikin bola. Giliran begini nggak ada. Oke, sampai saat ini belum ada penjelasan dari DPRD. Saya sih belum dapat ya, karena memang di sana tuh haknya mereka. Saya juga berapa kali pengen dipanggil juga nggak pernah dipanggil, paripurna juga kita nggak pernah diajak. Kita tuh jadi kayak orang buta, denger infonya pun dari wartawan. Oh sudah ternyata nggak ada. Itu pihak KONI belum datang ke kantor DPR. Kita mau datang. Menyuarakan. Kita mau datang. Kita udah kumpulkan kawan-kawan pengkap dan insya Allah cukup rame dan mereka marah. Ya kita lihat kan nanti rencana kita Senin kita akan bergerak ke DPR, kita akan pertanyakan. Kita bukan ini loh, bukan menghamba kepada, bukan, ini haknya atlet. Kalau mereka bicara di ujung
Kita tuh menjaga duit rakyat, ini yang bicara rakyat, Bang Noval. Atlet ini rakyat loh. Mereka ini penting diperhatikan, jangan mereka bicara berbalik-balik. Baik. Jadi pihak KONI sendiri ingin penjelasan ya, terkait ini secara transparan mungkin biar kalau bisa ini win-win solution. Ya, kalau bisa win-win solution. Kalau nggak ada win-win solution, kita akan tuntut ini sampai batas mana nanti. Jadi mungkin masa terakhirnya event ini bakalan berlangsung kapan sebenarnya? Harusnya September. September ini berjalan dengan protokol kesehatan. Iya, dengan protokol kesehatan yang dilakukan di kabupaten kita sebagai tuan rumahnya ya. Mungkin harapan terakhir dari Bang Amin sendiri, baik itu ke pihak pemerintah dan juga DPRD seperti apa untuk menyikapi hal ini? Ya, saya pikir ini presiden buruk ya di kabupaten kita. Jangan bicara personalnya, tapi hari ini tolong masing-masing kembali kemudian dicamkan dalam hati apa yang dilakukan oleh kawan-kawan hari ini itu adalah satu hal yang sangat-sangat memalukan loh. Saudara itu sudah mengecewakan sekian ratus ribu mungkin orang atlet yang selama ini punya mimpi, yang selama ini punya kemampuan, sama saja dilumpuhkan. Dan itu diingat baik-baik. Posisi hari ini KONI betul-betul berduka. Olahraga Kabupaten Belitung pada khususnya ini nggak ada apa-apanya di mata DPR kita. Dan tolong ini jadikan catatan, jangan ngelak lagi kemana-mana. Jadi selama ini dari pihak DPR ketika ditanya seperti apa? Mungkin Mereka, dari pihak KONI sudah itu yang saya jelaskan tadi. Ada yang ngomong nggak benar lah, pengelolaannya salah lah, ada pengkap yang ribut lah. Saya bilang kok yang begitu ditanggapin, panggil dong KONI-nya. Oke, ketuanya ya? Iya, kita kan saya bilang menganggarkan sesuatu itu ada prosedurnya juga. Yang pertama, yang kedua, tidak ada yang namanya pembinaan atlet itu tidak bersinambungan. Saya bilang hari ini dengan mereka anggarkan kecil nih 1M, cabang binaraga artinya tidak bisa jalan nih. Kalau cabang binaraga ini tidak jalan, berarti 1 tahun kemarin berapa banyak anggaran kami buat cabang binaraga ini sia-sia. Karena tahun ini tidak dilanjutkan. Kalau kata orang otot itu sudah jadi, tahun ini selesai nih. Baik. Dan sebenarnya atletnya sudah siap. Loh ini kan sudah kita siapkan. Sudah disiapkan Termasuk triathlon juga sudah kita siapkan. Oke. Ketika cancel atau gagal, berarti upaya yang sudah dipupuk selama 3 tahun lebih ini percuma, sia-sia. Jadi buang-buang anggaran seperti itu. Bisa dibilang seperti itu ya? Iya, mendingan dari awal aja nggak usah dikasih duit, nggak usah ada program apa-apa. Baik. Tapi bertanggungjawabkan gitu loh. Jangan ngomong ini duit rakyat, kami bela rakyat. Karena atlet itu rakyat. Baik. Olahraga itu adalah rakyat. Dan ini sebenarnya permasalahannya adalah kita ingin penjelasan. Penjelasan dari pihak DPRD karena kita tahu memang Indonesia lagi susah karena Covid-19. Betul. Dan kita tidak tahu permasalahannya untuk karena sekarang sudah era new normal, jadi semua aktivitas sudah mulai berjalan tapi dengan protokol kesehatan. Dan pasti dari pihak KONI pusat juga menerapkan dari protokol kesehatan ya. Nah, dan mungkin idealnya seperti apa, harapan terakhir yang dilakukan oleh DPR kepada KONI seperti apa? Ini terakhir. Mungkin saya bukan mau ini ditonton oleh banyak orang ya. Yap. Saya nggak bisa juga menentangkan korban atlet itu. Kalau saya mendingan saya ngomong fair pengapas. Hari ini dana nggak ada dan kita ya intinya nggak bisa ngapa-ngapain. Baik. Terus harapan yang mau disampaikan, saya pikir nggak ada jalur lagi, ini udah terakhir. Orang udah ABT, kita mesti nunggu tahun depan lagi. Cuman saya cuma minta dari pemerintah dalam artian ini ya, karena saya tahu dari pemerintah daerah Kabupaten Belitung sebenarnya sudah menganggarkan. Dicoretnya kan di Banggar. Dan ini dicoret 0. Berarti tidak ada, tidak ada. Nggak penting. Oke. Saya bilang ini akan terus saya bawa. Dan kemarahan kawan-kawan di Pengkap itu juga harus kita akomodir. Saya akan arahkan itu, nanti kita akan ada waktunya kalau bisa nanti Bang Novel juga hadir. Pada saat kita demonstrasi menyampaikan aspirasi di DPR. Kita pengen mereka berhadapan dengan kita, jangan main dari belakang, jangan ngomong-ngomong nggak jelas, nipu-nipu begini terus ujung-ujungnya mau mukul kita, jangan begitu. Tapi sebelum demo mending dimediasi aja ya, antara ketua dan ketua berbicara. Ya kalau memang ada kesempatan itu kan gini loh, intinya janganlah menganggap dana olahraga ini nggak penting.
di negara sebesar Indonesia ini yang namanya kebutuhan hidup itu bukan cuma makan. Olahraga itu menjadi salah satu sendi kehidupan orang. Salah kita kalau kita pikir hari ini nggak penting olahraga ini. Dan sekaligus tuan rumah tadi berarti memperkenalkan Kabupaten Belitung. Iya, itu saran Pak Bupati. Kalau bisa bikinlah event-event yang bisa mendatangkan orang sekaligus untuk pariwisata, ya kita nurut. Baik. Kita bikin malah nggak ada duitnya, nggak ada. Sebenarnya duitnya itu untuk perkembangan dari SDM ada di Kabupaten Belitung ya. Iya. Seperti itu ya. Baik. Dan intinya kita menunggu juga klarifikasi mungkin jawaban dari pihak DPRD Ya, agar teman-teman juga bisa tenang dan juga bisa melakukan pekerjaan dengan baik-baik ya. Baik, terima kasih Bang Amin Nur Rahman selaku Ketua KONI Kabupaten Belitung. Dan ini tadi perbincangan kita seputar informasi yang sekarang lagi beredar terkait anggaran perubahan yang dicanangkan oleh KONI Kabupaten Belitung yang ditolak ataupun dinolkan, tidak di-ACC oleh DPRD Kabupaten Belitung. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung program ngobrol bersama narasumber kita, dan saya Noval Idrus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. No.